Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu dan pada seluruh dunia, bahwa saya tinggal 30 Agustus 2022 sudah saya proklamirkan Indonesia merdeka jadi negara mercusuar dunia. Sampai sekarang tidak dijalankan oleh Paduka Yang Mulia Joko Widodo sebagai badan pelaksana kerja Ratu adanya Indonesia yang berpimpin dunia. Jadi bangsa Indonesia bersatu harus paham itu. Perbuatan Presiden kedua sampai ke-6 itulah yang menumpuk menjadi utang. Dan Presiden ke-7 Joko Widodo harus tutup, nggak ada presiden lagi supaya tidak ada politik ke partai yang akan menumpuk utang menjadikan presiden menjadi kuda lumping untuk membuat utang-utang bangsa ini. Untuk memasukkan invest dari luar, menguras sumber daya alamnya habis. Jadi sekarang harusnya tahun 2021 sudah saya katakan harus pulang, bangsa Wadino harus pulang ke negara masing-masing bangsa yang setiap kepala negara wajib mengatur tatanan rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan tahun itulah revolusi mental sedunia bagi seluruh alam. Saya manusia dari luar bingkai mawas dunia. Kalau orang negarawan ya mawas negara. Dalam negara mawas keluarga besar bangsa dalam adat istiadat, tradisi budaya masing-masing. Kemudian setiap keluarga bangsa mawas keluarga besar masing-masing dalam nata negara sebagai RT, RW, Kadus, Kades, Camat, Bupati, Gubernur, kepala negara yang bukan presiden lagi tentunya. Kalau presiden itu penguasa bukan pemimpin, sekarang harus menjadi pemimpin. Pemimpinnya penguasa, jangan penguasa bukan pemimpin. Kalau penguasa presiden itu bentukan demokrasi, demos kratos, kesepakatan manusia untuk menciptakan tatanan negara yang tidak berpondasi pada Al-Quran hadis, tidak punya dasar hukum. Kalau dasar hukum saja nggak punya, terus hukum berasal dari mana? Dasar hukum itu dari perasaan, hati, diri, hati nurani, roh dan angin, rahasia di dalam rahasia yang terkandung dalam jagat besar di dalam diri setiap jiwa manusia. Dan perasaan, punya perasaan, merasakan, mendengar, ada punya telinga, merasakan hidup, menghirup udara dari hidung, merasakan makan dari mulut, dikecap oleh lidah, merasakan melihat dengan mata, merasakan perasaan punya hati nurani, perasaan punya otak berjalan. Jadi hati-hati, bicara itu akan membuat hati orang bicara, dan akan membuat orang otaknya berjalan. Kalau ilmunya sudah saya temukan semua, saya kumpulkan semua, ilmunya manusia seluruh dunia itu sudah saya kumpulkan menjadi satu kitab, itu ambillah itu. Jadi kalau manusia sudah badar kamanungsan ilmunya, sudah saya angkut semua, sudah diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit, sudah saya bukukan, ambil buku itu selebaran Adam Jilma, itu kitab Adam, untuk menerima jagat seisinya dulu dengan wahyu sastro jendro ayuningrat traing kusuma rembesing matu traing kasunyata sedunia bagi keseluruh alam. Itu sudah saya kitabkan menjadi 4 atau 5 kitab dengan bendera paguyuban sastro jendro ayuningrat traing kasunyatan sedunia bagi keseluruh alam. Itu sudah saya kitabkan, yang turun wahyunya sejak sejak jam 1 malam Rabu Legi 1 Januari 2020 itu sudah saya ciptakan kitab Pondok Pesantren Kilat Sedunia, kitab selebaran Adam Jilma, ya kitab 1000 nama, 1000 condong, kitab 1000 kebijakan untuk mencabut nerakanya manusia seluruh dunia, ya biang kitab 1000 judul untuk belajar ilmu agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, silahkan, sudah punya kitab masing-masing.
Itu kitab induk Islam agama Allah berpondasi pada kitab Islam agama umat Al-Quran hadis. Jadi siapapun yang akan jadi pemimpin harus mampu jadi jati diri bangsa, mampu jadi jati diri sendiri-sendiri. Yang tidak mampu jadi jati diri bangsa, tidak mau jadi jati diri sendiri-sendiri, walaupun manusia itu tidak jadi apa-apa, kalau sampai egois, ambisi, emosi, itu nanti akan kemasukan iblis dajjal. Jadi raganya, kerongkongannya itu akan kemasukan iblis dajjal. Dan nyawanya orang yang egois, ambisi, emosi akan jadi presiden, nanti akan menjadi melesat jauh, tidak akan masuk ke dalam badan tubuhnya karena sudah dipakai kemasukan iblis dajjal tadi. Bagaimana presiden kedua sampai ke-6 tidak mau menerima karma balik, tidak mau mawas diri, tidak mau pulang ke jati diri bangsa, tidak mau pulang ke jati diri sendiri. Jadi kita harus ingat secara agama, sejarah kita itu dari Adam Hawa turun ke bumi membawa wahyu itu. Jadi kita pertahankan sampai sekarang. Yang tidak mau mempertahankan wahyu Jasar Jenderal Wahyu Pangerting Dutrang Kasunyatan sedunia, itu kita harus kasihan pada anak cucu kita. Dari sekarang sampai ke 2.500 juta tahun yang datang, kita itu nyawanya nggak punya mati. Karena generasi kita, anak cucu kita masih hidup terus-terus. Sayangilah anak cucu kita itu yang dikatakan ingat secara agama. Begitu maaf lahir batin kepada presiden kedua dan ke-6 dan seluruh bangsa Indonesia bersatu. Yang ingin menjadi presiden silahkan. Yang penting mampu jadi jati di bangsa, mampu jadi jati diri sendiri. Kalau nggak mau pulang ke jati diri bangsa, nggak mau pulang ke jati diri sendiri, bangsa Indonesia bersatu nanti, ya iblis dajjal mengancam itu. Nyawamu akan melesat, nggak pulang ke dalam badanmu, tubuhmu, dalam jati dirimu, nggak akan masuk ke dalam dirimu. Begitu dulu, maaf lahir batin, supaya sekarang sudah mengalami 1000 macam perang, yaitu disebut perang sifat, perang jalan lurus. Siapa yang tidak jalan lurus tidak akan mencapai surganya Allah, tidak akan mencapai surganya Adam Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.